Anak-anak Allah itu status yang baru yang Tuhan berikan. Shalom. Sama-sama dengan saya bilang, saya orang paling disayang Tuhan. 3 ya. Saya orang yang paling disayang Tuhan. Sekali lagi, saya orang yang paling disayang oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, jadi hari ini kita akan sambung materi di 2 minggu yang lalu, saudaraku. Ada yang masih ingat judulnya? Saudara di atas ya. Kakak ini curang ya. Ya, judulnya menurut saya, siapakah Tuhan Yesus Kristus? Ya kan? Kemarin kita sudah bahas, saudaraku, beberapa bagian tentang siapakah Yesus bagi saya. Sehingga benar-benar saudara dan saya mengerti sungguh. Sebagai orang Kristen kita tahu kenapa saya jadi Kristen, dan kita tahu kenapa kita menyembah Tuhan Yesus, saudaraku, dan kenapa kita harus setia sama Tuhan Yesus. Jadi kekristenan itu sekali lagi bukan cuma sekedar agama, tapi kekristenan itu bicara tentang hubungan yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Katakan amin. Kalau saya mau tanya, kenapa kita bisa masih hidup sampai hari ini? Iya kan? Kenapa saudara dan saya masih ada sampai hari ini, bisa bernafas, padahal saudara kita punya banyak kelemahan, kita punya banyak kekurangan. Tapi saya mau katakan, kalau kita bisa ada sampai hari ini, artinya ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa lebih baik lagi. Amin. Amin saudaraku. Makanya kita bersyukur. Nah, siapakah Yesus bagiku? Saya coba kita lihat yang kemarin. Kita review saja. Yang pertama penebusku, yang kedua kebenaranku, Dia yang menguduskan, kemudian Dia yang membuatku benar di hadapan Allah. Dan sekarang kita masuk di bagian yang keempat. Siapakah Tuhan Yesus bagiku? Efesus 1 ayatnya yang ke-7 kita baca sama-sama, saudaraku yang bawa Alkitab boleh dibuka. Di slide juga sudah ada. Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Efesus 1 ayat yang ke-7 kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh apa saudaraku? Penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, saya ulang kalimat ini, firman Tuhan luar biasa. Siapakah Yesus bagi saya? Ini yang Alkitab catat saudara, dan ini yang Kristus lakukan di kayu salib. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu penebusan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya? Alkitab catat selanjutnya, penebusan yang dimaksud adalah pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Wow, ini yang tidak ada di tempat lain, saudara. Ini yang ada hanya di dalam Kristus Yesus. Bahwa di dalam Yesus, saudara dan saya adalah orang-orang yang ditebus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang Tuhan ambil, saudaraku. Yang tadinya kita tidak pantas, kita tidak layak, kita yang harusnya menerima hukuman kekal, tetapi Kristus mati di kayu salib menebus. Dan waktu darahnya tercurah, Alkitab katakan di situ ada pengampunan dosa. Pengampunan dosa bagaimana sih? Iya kan? Ibrani 10 ayat yang ke-17. Ibrani 10 ayat yang ke-17. Yang sudah dapat sama-sama baca. 3 ya. Dan aku tidak lagi apa saudara? Mengingat apa? Dosa-dosa dan kesalahan mereka. Siapakah Yesus bagi saya? Alkitab catat, Yesus itu mengampuni dosaku. Tuhan Yesus itu melupakan kesalahanku. Waktu Dia bilang Dia tebus, Dia ampuni. Di Ibrani dikasih penegasan saudara, bahwa Kristus tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan saudara dan saya. Katakan amin. Berapa banyak dosa saudara dan saya? Banyak sekali ya. Banyak ya.
Banyak saudaraku. Banyak kita punya pelanggaran, banyak kita punya kelemahan. Tapi ini yang saya mau bilang, di dalam Yesus. Waktu Kristus mati di kayu salib, dan saudara dan saya yang terima Yesus, percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, hari ini aku tidak lagi ingat dosa-dosamu, dan aku tidak lagi ingat kesalahanmu. Wah, luar biasa. Itu Yesus. Dan saya mau bilang, tidak ada di tempat yang lain. Dia mengampuni. Dia melupakan. Tuhan, tapi latar belakangku kacau, hancur, aku punya masa lalu. Tuhan bilang di dalam Yesus, aku tidak ingat lagi. Kamu pernah bikin apa? Aku nggak ingat. Kenapa? Karena Tuhan bilang, aku telah melupakan. Menghapus itu menghilangkan tanpa jejak. Bayangkan. Artinya apa? Di dalam Yesus saudara dan saya sempurna. Katakan amin. Kita kembali nanti kepada statusnya ya. Status seorang anak. Itu Yesus saudaraku. Makanya hari ini kalau saudara datang di gereja, bukan datang di gedung. Kalau saudara datang bangun pagi di tempat ini, saya percaya bukan karena saudara yang mau, tapi saya tahu Roh Kudus yang bawa saudara untuk datang di tempat ini. Katakan amin. Supaya apa? Di tempat ini saudara mengerti tentang siapa Yesus. Dan waktu saudara ditanya siapa Yesus buatmu, saudara bisa jawab di bagian yang keempat. Yesus, Tuhan Yesus adalah pribadi yang mengampuni dosaku. Dia yang melupakan kesalahanku. Dia yang tidak ingat-ingat lagi dosaku. Ada orang berpikir saudaraku bahwa untuk diampuni dosa harus minta ampun sama Tuhan. Iya kan? Tapi saya mau bilang begini, sebelum kita minta ampun, Kristus sudah mati buat kita. Yang setuju katakan amin. Sebelum saudara minta ampun, sebelum kita menangis minta ampun, saya mau bilang Kristus sudah mengampuni saudara dan saya. Kapan? 2023 tahun yang lalu. Waktu dia mati di kayu salib, itulah pengampunan Tuhan dicurahkan buat umat manusia. Sehingga waktu saudara yang percaya sama Tuhan, artinya saudara terima pengampunan itu. Jadi pengampunan bukan bicara begini, kita minta Tuhan kasih. Bukan. Pengampunan itu sama dengan air keran yang dilos, sep, yang butuh dia ambil. Kenapa? Karena pengampunan sudah tercurah. Jadi saudara yang merasa butuh Tuhan, saudara yang tidak bisa diselamatkan tanpa Kristus, maka saudara harus mendekat pada kasih karunia-Nya, yaitu pengampunannya yang sudah dicurahkan. Dan di situ kita berkata, Tuhan, aku butuh kasih-Mu, aku butuh keselamatanmu, aku orang berdosa. Dengan kesadaran bahwa pengampunan sudah diberikan. Jadi bukan saudara minta ampun dulu baru Tuhan beri. Tidak saudara, pengampunan Dia sudah berikan. Maka hari ini kita semua bebas. Tidak harus lagi gembala yang datang kemudian ayo mari kita minta ampun. Saudara sebelum datang ke gereja, saudara dari rumah sudah siapkan hati. Kenapa? Karena waktu ke gereja saudara tinggal bersyukur menikmati kasih Tuhan. Di sepanjang minggu yang kita lewati, kita bisa saksikan kebaikan Tuhan. Next, masih belum ke ini? Siapakah Yesus bagiku? Mazmur Daud bilang, gembalaku. Mazmur 23 ayat yang pertama bilang begini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi pertanyaannya, bagaimana Daud bisa berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku? Iya kan? Dia harus lewati proses dulu saudaraku. Proses yang panjang. Dan waktu dia alami proses yang panjang, waktu dia merasa seperti seorang diri saudaraku, waktu dia merasa dikejar-kejar dan mau dibunuh, di situ dia bisa melihat Tuhan adalah gembalaku. Hari ini ada yang bawa di pecingke? Ada? Kosong ya? Justru di sini kita akan lihat Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Amin saudara. Kapan kita bisa sadar bahwa Tuhan gembala? Waktu saudara kekurangan.
Waktu saudara tidak punya apa-apa, tapi saudara bisa ada sampai hari ini, saudara bisa sehat, bisa kuat, itu bukti Tuhan adalah gembala. Katakan amin. Waktu kita lihat cingkir tidak berbuah, tapi saudara bisa lewati tahun, semua pergumulan dijawab oleh Tuhan, itu artinya Tuhan adalah gembala. Daud alami Tuhan gembala waktu dia alami hidup yang di lembah kelam, bayang-bayang maut. Tapi justru di lembah kelam itu dia lihat Tuhan yang besar. Dia bisa berkata, engkau gunung batuku. Wah, Daud luar biasa. Engkau kota bentengku, engkau perisaiku. Waktu kapan? Waktu ada tantangan. Kemarin saya sedih, saudaraku. Teman saya, satu letting saya di kampus, dia messenger, dia di Kupang. Dia bilang, Dek, karena saya panggil dia kakak, dia panggil saya adek. Dia bilang, Dek, minta bantu doa. Saya lagi kena kanker payudara, stadium 4. Dan dokter bilang sudah tidak dioperasi, sudah tidak bisa lagi operasi. Saya tinggal berserah. Wow, ini teman dekat sekali dengan saya, dengan Mama Michelle. Tapi waktu dia kirim pesan begitu, itu kayak menusuk saya. Karena dia bilang, dokter sudah tidak bisa lagi bikin apa-apa. Iya kan? Makanya hari ini saudaraku, kalau kita bisa ada, mari kita bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena ada saudara-saudara kita di luar sana yang lagi bergumul dengan pergumulan yang luar biasa. Tapi biarlah gembalaku, seperti apa yang Daud katakan, Yesus adalah gembalaku. Tuhan anugerahkan kami bisa lulus P3K. Kalau Ibu Leli pengabdiannya cukup lama ya. Sebenarnya saya juga mengabdi sudah cukup lama, saudaraku. Karena dari 2010 saya sudah mengajar dan sudah jadi kepala sekolah sampai 2013. Ya kan, kemudian di Kupang lalu kami mengajar juga. Jadi kalau untuk mengajar sudah cukup lama sebenarnya. Tapi untuk di Banggai Laut itu kan baru 2020. Saudara, saya melihat bagaimana apa yang kita percaya. Kalau saudara katakan Tuhan gembala, maka dia akan tuntun kita, saudara. Saya saksikan waktu penentuan bahwa P3, P1, P2. Kalau P1 itu adalah mereka yang tahun kemarin 2021 itu mereka yang lulus passing grade, lulus ujian, tapi belum ada penempatan. Nah, waktu di tahun 2022 mereka kategori P1 dan otomatis langsung lulus, langsung tidak perlu lagi dites-tes, ya kan? Nah, kalau P2 adalah mereka yang mengabdi sekian lama dan punya TK2, mereka yang ada nomor regisnya, dan mereka juga langsung lulus. Nah, P3 adalah mereka yang mengabdi 3 tahun ke atas. Dan mereka yang P3 ini mereka bisa lolos kalau Kepsek dan guru senior bersama dengan pengawas, bersama dengan Panselda memberikan nilai yang bagus dan lolos sesuai passing grade. Itu P3. Nah, P4 adalah pelamar umum. Waktu ada formasi di SMP 1 Guru Agama Kristen, saya dipanggil di ruang Kepsek. Kepsek bilang, Pak Ratno, ada formasi agama Kristen, tapi kalau berdasarkan data Dapodik Bapak, kayaknya Bapak belum masuk P3, masih di P4, karena belum sampai 3 tahun. Saya bilang, iya Pak, tapi bagaimana ya, semoga saya bisa lulus lah begitu, biar di SMP 1. Nah, waktu kami coba daftar, kami kasih masuk nomor pendaftaran dan seterusnya. Di situ kan masing-masing ada statusnya, baik Ibu Leli, Ibu Oriana, Kakak Mia, pasti mereka statusnya P3 karena mengabdi sudah lebih dari 3 tahun. Saya waktu saya mau buka itu saya deg-degan, saudara. Kenapa? Karena di feeling saya status saya P4. Tapi waktu saya buka data saya, saudara tahu status saya di situ apa? P3. P3 artinya yang sudah atau tidak perlu lagi ujian, hanya Kepsek dan guru senior dan yang tadi yang saya sampaikan. Itu anugerah pertama.
Terima kasih buat anugerahmu. Next, pemberkasan bla 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 bla. Tiba di pergumulan selanjutnya. Apa? Tanya Ibu Leli. Orang tidak ada nama di dikti. 1 minggu saudara. Doa saya apa? Doa saya cuma mengucap syukur. Saya bilang, Tuhan, Engkau gembalaku. Aku tidak akan takut. Dan aku melihat ada NIP P3K. Aku melihat aku berdiri terima SK. 1 minggu itu doa saya. Aku mengucap syukur. Sampai saya menangis. Saya selalu berdoa, Tuhan, aku mengucap syukur, Engkau gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau buat aku ada NIP. Engkau buat aku berdiri terima SK. 1 minggu. 1 minggu. Tidak ada kabar. Tidak ada kabar saudara. Di minggu berikutnya, Ibu Erna saya komunikasi dan dia telepon. Dia bilang, Pak Ratno, Bapak Penip so ada. Saya diam-diam sama yang lain karena waktu itu saya yang paling tahu duluan. Saya diam-diam tapi saya nggak puas. Saya cuma diam. 3 hari kemudian Pak Risat telepon, Pak Ratno sudah so ada Pak Penip. Cuman orang harus tunggu teman-teman yang lain punya. Saya menangis saudara. Saya melihat bahwa perbuatan Tuhan yang besar. Dan bagaimana saudara percaya sama Tuhan. Tentu kasusnya beda-beda saudaraku. Saya nggak bilang sama. Tapi saya mau bilang satu yang sama. Kita punya Tuhan yang adalah gembala. Katakan amin. Apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara rindukan. Saya mau bilang, kalau saudara orang berdoa banyak. Tapi apakah doa itu lahir dari iman? Itu pertanyaannya. Waktu Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu lahir dari iman. Dan waktu dia menghadapi Goliat, dia berkata, sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Dan aku datang bersama dengan nama Tuhan. Itu yang Daud lakukan dengan iman waktu dia ketemu dengan Goliat. Dan waktu Daud memperkatakan itu, maka Allah yang dia percaya seperti nama yang disebut oleh Daud, Allah ini menyatakan pribadinya. Dan saudara saya lanjut. Saudara tahu waktu orang terima SK, saya sengaja datang-datang agak terlambat, duduk di belakang, begitu kan? Duduk di belakang. Dan tiba-tiba sampai nama dipanggil. Nomor urut 2. Terima SK yang berdiri di depan, yang dikasih langsung Pak Bupati. Seperti yang saya katakan dalam doa, seperti yang saya doakan saudaraku, saya nggak ingat lagi. Di pikiran saya cuma berdiri dipanggil nama terima SK. Padahal enggak. Mewakili ada 10 orang termasuk yang dari teknis. Karena dalam doa saya bilang apa saudaraku? Saya melihat, saya berdiri terima SK. Kita punya Tuhan saudaraku yang tahu apapun yang kita gumuli hari-hari ini. Makanya jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah gembala. Selanjutnya, siapakah Tuhan bagiku? Ia yang menjadikanku anak-anak Allah. Ini luar biasa. Roma 8 ayat 15 bilang begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima, perhatikan saudara, roh yang menjadikan kamu, apa saudara? Anak Allah. Itu jelas. Jadi waktu saudara dan saya di dalam Kristus, perhatikan saudaraku. Status saudara dan saya adalah anak Allah. Katakan amin. Anak Allah. Kenapa Alkitab yang katakan? Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Oleh roh itu, Roh Kudus. Makanya hari ini kita taruh dalam hati kita, kalau saya anak, saya bebas panggil Bapa itu sebagai Papa. Kalau papamu di bumi mungkin mengecewakan, tapi saya mau bilang, ada papamu yang di sorga yang tidak akan pernah mengecewakan saudara. Katakan amin. Maka untuk tahu ini saudara harus alami. Tidak boleh cuma diceritakan.
Makanya waktu Yesus tanya, mereka bilang kata orang, kata orang. Yesus bilang bukan kata orang, menurutmu siapa aku? Menurutmu siapa aku? Itu harus saudara temukan dalam pergumulan saudara. Lewat ada masalah, lewat doa, lewat tantangan, saudara akan tahu siapa Yesus. Dan waktu saudara dipertanyakan iman, saudara mampu menjelaskan. Kenapa? Karena itu lahir dari pengalaman. Roma 8 ayat 16 bilang, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, kalau saudara anak, siapa di sini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anaknya bermain tidak tenang perasaannya kalau dia tidak lihat itu anak atau tidak dengar suaranya? Ada? Iya kan? Saya begitu. Anak saya itu kalau dia bermain di luar, saya harus tahu dia ada di mana. Beloved, ya papa, oh ada di sini. Tapi kalau beloved tiba-tiba suara di bawah, ya, panik. Kenapa? Karena saya papa. Saya mau bilang ini juga berlaku waktu saudara menjadi anak-anaknya Allah. Artinya apa? Dimanapun saudara pergi, dimanapun saudara beraktivitas, matanya Bapa selalu mau lihat saudara ada di mana. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kita adalah anaknya. Saudara ada di tempat-tempat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dalam pelayanan pekerjaan. Tapi saya mau bilang, matanya Bapa selalu memperhatikan saudara, mau melihat bahwa anaknya baik-baik saja. Itulah Bapa yang kita kenal di dalam Yesus. Makanya hari ini kalau saudara sedang alami pergumulan, jangan bilang, oh karena Tuhan marah. Saya mau bilang kalau Tuhan marah, dia tidak perlu mati di kayu salib. Dia marah saja, kayak perjanjian lama. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi kita, makanya tubuhnya dia berikan supaya kita sehat, kita kuat, kita produktif. Darahnya dia curahkan supaya kita tidak merasa bersalah, tertuduh dengan masa lalu, dengan kegagalan, dengan intimidasi, dengan latar belakang. Supaya apa? Kita bisa melangkah dengan pasti bahwa saya anaknya Tuhan. Nah, saya kembali lagi kepada satu slide. Kemarin kita sudah belajar tentang status anak dari anaknya Pak Jokowi dengan pemulung. Nah sekarang hamba dosa, anak atau hamba dosa, atau orang yang belum ditebus. Saya kasih contoh begini. Saya ini dulunya belum terima Yesus, artinya status saya hamba dosa. Kenapa? Karena tanpa Kristus. Nah, waktu status sebagai hamba dosa ini berbuat baik, bahkan jadi Kristen, iya kan? Terang kasih persembahan, terang juga mungkin ikut pelayanan, tapi belum terima Yesus. Tetap saya mau bilang, statusnya hamba dosa. Saya ulang ya, saya ulang. Kita belum terima Yesus nih. Nah, kapan terima Yesus? Waktu saudara dibaptis, waktu saudara disidi. Itu start awal, itu harus diimani loh, bahwa itu langkah iman saya terima Yesus. Nah, waktu orang belum terima Yesus, statusnya dia hamba dosa. Iya kan? Tapi orang ini berbuat baik. Dia sayang saudara, dia sayang mamanya, dia sayang orang tuanya, dia berbuat baik. Saya mau bilang, ini tidak bisa merubah status. Tetap dia hamba dosa. Kapan statusnya berubah? Waktu dia terima Yesus sebagai Tuhan, iya kan? Dia dibaptis, dia disidi, maka dia terima Yesus sebagai Tuhan, maka dia dipindahkan, itu gereja. Dipindahkan dari gelap kepada terang. Pindah. Waktu berpindah begini saudaraku, itu namanya anak-anak Allah, itu status yang baru yang Tuhan berikan. Nah, saya catat di sini, sebagai anak-anak Allah, orang bisa saja gagal. Bisa. Sebagai anak-anak Allah, mungkin satu saat orang bisa jatuh ke dalam dosa. Sebagai anak-anak Allah, orang bisa saja waktu ada tantangan kita lemah, kita mungkin berhenti berdoa, kita mungkin kemudian tidak lagi melayani, kita mungkin kemudian tidak lagi menyembah Tuhan. Kenapa lagi lemah? Kemudian, sebagai anak-anak Allah, banyak kekurangan. Tapi saya mau bilang, status tidak akan merubah keadaanmu. Apa yang kita tadi kemudian tidak bilang, oh waktu kamu jatuh kamu gak jadi anaknya Tuhan.
Nanti kamu bangkit, kamu jadi anak lagi. Kamu jatuh, kamu tidak jadi anak lagi. Kamu bangkit melayani, kamu jadi anak lagi. Bukan begitu status loh. Status itu sekali diberikan, itu status. Makanya mari kita bersyukur. Di kalimat terakhir saya tulis begini saudara, untuk direnungkan. Abraham itu pernah berbohong dan sempat meragukan janji Allah. Nuh itu pernah juga alami yang namanya mabuk parah loh. Yakub dia pernah menipu papanya, iya kan? Yunus pernah lari dari panggilan. Musa pernah gagal mengendalikan emosi, disuruh ketok saja dia dipukul, ya kan? Makanya dia nggak masuk tanah perjanjian. Daud pernah berzina dan kemudian melakukan pembunuhan. Rahab latar belakangnya seorang pelacur. Paulus pernah membunuh wanita Samaria tadi malam yang dikhotbahkan di kolom yang pertama. Itu pernah memiliki beberapa suami. Thomas pernah tidak percaya tentang kebangkitan Yesus. Petrus pernah menyangkal, mengaku atau malu mengaku tentang Yesus Tuhan. Tapi orang-orang ini, saudara, dalam anugerah Tuhan, mereka dipakai dan jadi berkat luar biasa. Amin. Amin, saudara. Orang-orang ini yang dicerita hebat dalam Alkitab, ternyata juga punya kelemahan. Ternyata mereka juga pernah salah. Ternyata mereka juga pernah jatuh. Tapi saya mau bilang, tidak akan mengubah kasih Tuhan yang besar dalam hidup mereka. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu hari ini mungkin kita berpikir seperti yang ada ini tadi, saya mau bilang Yesus tidak akan berubah kasih dan sayangnya buat saudara dan saya. Sekali Yesus berkata, aku mengasihimu, dia buktikan sampai mati di kayu salib. Oleh karena itu mari kalau kita datang menyembah Tuhan, kita datang dengan hati yang bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena jujur saudara, kita punya Allah ini luar biasa. Iya kan? Agama lain mengajarkan tentang bagaimana kita harus berbuat baik supaya diampuni. Dosa itu harus ditebus. Dan waktu dibayar baru lunas. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan buat saudara dan saya. Sehingga hari ini kalau saya ada, saya tahu saya anaknya Tuhan. Walaupun saya ada di bumi, tapi Alkitab bilang kewarganegaraanku adalah warga negara sorga. Artinya kita akan kembali ke sana. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.